Oke, kita melanjutkan. Untuk yang SN1, untuk SN1 ini dia terkenal dia dari tersier ya, tersier halogenoalkin. Jadi terkenalnya dengan tersier. Kalau misalkan SN2 itu terkenal dengan namanya primary ya, primary. Jadi ini perlu yang kita hafal. Berkaitan ini perlu ada yang namanya charge, dipole, lone pair, curly arrow. Jadi ini dibahas kita bahas detail. Oke, nah untuk yang SN1, oke kita lihat reaction dari reaction 1. Reaction 1 ini mengacu ke siapa? Reaction 1 ini mengacu ke berkaitan dengan dari BR dia disubstitute sama si OH ya. Kita fokus ke sana. Oke, sekarang kita perhatikan ke bawah. Jadi kalau kita lihat dia 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini masih yaitu tersier. Kita gambarkan satu, ini digambarkan lengkap ya, CH3, CH2, kemudian CH, ini BR, kemudian CH3, CH3. Kita lihat ya, dipoles, berarti negatif pole, kemudian karbonnya juga kita sebut positif pole. Nah, di sini yang terjadi itu lepas duluan ya. Jadi karena BR itu negatif, kita ingat kita ini ya kasih curly arrow, arrow-nya dari bonding arahin ke BR ya, karena perpindahan elektronnya ke sana. Curly arrow itu menunjukkan perubahan atau pergerakan dari elektron pair ya. Oke, kita buat di sini CH3, CH2, di sini CH. Oops. Jadi masih ada terus sedikit. Kemudian CH ini akan terbentuk positif, carbocations CH3, kemudian yang ini juga CH3. Kemudian di sini akan lepas Br-. Kita gambarkan lone pair-nya, jangan lupa ya, lone pair-nya kita gambarkan. Nah, kemudian karena dia menggunakan NaOH, berarti OH ini minus, jangan lupa gambarkan lone pair karena dia termasuk nukleofil. Nukleofil itu dia punya lone pair dan dia menyerang yang positif. Kemudian kita gambarkan curly arrow, masuk ke karbonnya ya. Masuk karbonnya dan kemudian akibatnya maka terbentuklah alkoholnya. Jadi jangan lupa bahwa itu akan terlepas begitu ya, terlepas. CH2 CH, kemudian ini CH3, kemudian CH3 terus tambahin OH. Nah, yang perlu diperbaiki adalah ketika si ini si intermediatnya karbokatain dia terbentuk, ini adalah gambarnya kita pakai seolah-olah kita coba usahakan gambarnya segitiga planar ya. Di sini CH3, nah ini CH3. Nah ini adalah plus, kita gambar segitiga planar. Kenapa? Karena dia nggak ada lone pair, kehilangan lone pair. Jadi sekitar C-nya itu jadi 6. Jadi sekitar C, ketika C-nya sekitar 6, maka strukturnya itu menjadi trigonal planar. Nah, itu diingat. Maka ini akan bisa menyerang dari atas atau dari bawah. Nah, ini misalkan dari atas. Nah, kalau dari atas dari bawah, nanti produknya itu akan menghasilkan dua stereoisomer. Jadi menghasilkan kalau misalkan kiral ya, maka terbentuk kiral. Tapi ini berhubung tidak kiral. Kenapa? Karena CH3 ada CH3. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk kiral. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang keempat, apa yang dimaksud dengan structural isomer. Di sini yang berkaitan dengan structural isomer, kita mau mengatakan bahwa mereka memiliki same molecular ya. Jadi the molecule ya, the molecule kemudian di sini dibilang different molecule ya, different molecule. Jadi the different molecule, jadi memang harus molekul yang berbeda, jadi nggak boleh sama. The different molecule kita which has same molecular formula di okay, but have different structure gitu ya, different structure. Jadi poin utama adalah ke strukturnya beda tetapi molekulernya sama. Ini kebanyakan betul ya. Dan kita boleh lanjut ke nomor 5. Oh ya, ini teringat. Jadi untuk yang nomor 3 perlu sekali menggambarkan si arrow-nya itu berasal dari lone pair-nya ya.
jangan dari yang lain. Jadi usahakan si pergerakan elektronnya itu selalu berasal dari lone pair ke sesuatu, begitu ya. Atau dari bonding, nah seperti ini dari bonding ke atomnya. Jadi jelas bahwa lone pair-nya, masih elektron pair-nya itu ada di mana, begitu ya. Nah, nomor 5, di situ structural isomer yang ada di reaksi nomor 2. Nah, reaksi 2 jadi produk dari reaksi 2. Produk dari reaksi 2 yang ini ya, yang berkaitan molekul X, bukan molekul X ya, tapi yang BR-nya ya. Nah, sekarang menggambarkannya, ya tinggal gambarkan strukturnya apa. Nah, jadi misalkan yang ini kita gambarkan BR. Boleh di sini or. Nah, ini saya menggambarkan nggak tanpa without hydrogen ya. Tapi kalian harus menggambarkan ada hidrogennya. Inilah untuk mempercepat saja untuk pembahasan. Nah, sekarang kita mau lihat what type. Nah, kita gambarkan langsung tulis structural isomerism gitu ya. Isomerism. Nah, ini untuk struktural mau dibuat menjadi, karena kok misalkan saya memilih ini namanya position dari produknya yang nomor 2, reaksi nomor 2. Nah, ini juga masih position. Nah, bisa juga mau disusun seperti ini, misalnya CCC ini BR. Nah, ini namanya chain gitu ya. Jadi untuk structural isomer itu ada yang bisa digambarkan BR itu position atau chain. Kalau mengenai functional group masih nggak bisa gitu ya, nggak ada. Oke, number 7. Identify detail reaction number 1. Reaction number 1 itu dia nucleophilic substitution. Nuclear substitution dia SN berapa? Nah, itu yang dimaksud more detail. Nah, di sini adalah SN 1 begitu ya, karena dia tertiary. Oke, yang nomor 8. Nah, di sini diminta kenapa sih kok bisa melewati SN1? Kenapa kalau misalkan berkaitan sama satu bromobutane itu berbeda? Ya, karena kalau butane itu adalah 4, kemudian bromonya 1 di sini. Ini adalah primary. Nah, di dalam primary ini terjadi SN2. Nah, sekarang utamanya how we can explain that untuk katakan different mechanism. Nah, kita bilang di bawah di reaction number 1, di dalam reaction number 1 itu kita katakan stable carbocation itu is form ya. Jadi bedanya apa? Bedanya ya there will be form gitu ya. There will be form carbocation ya, carbocation atau kita bilang stable carbocation. Karena di sini yang terbentuk adalah tertiary ya, tertiary. Tadi yang di atas kalau kita lihat kan seperti ini carbocationnya. Begitu ya. Nah, ini there will be form stable carbocation. Nah, sekarang why it is stable? Kita perlu explain. Nah, ini akan menjadi stable itu oleh karena yang pastinya oleh karena di sini dia punya karbon yang cukup banyak, alkil. Nah, ini kita jelaskan because there are 3 alkyl group gitu ya. Di sini kita bilang kemudian which has more inductive effect ya, inductive effect. Jadi semakin banyak alkyl, induktifnya makin tinggi, dan akibatnya apa? Akibatnya they are more stable carbocation ya. Oke, nah sekarang number 9 yang menjadi produknya adalah kita lihat reaction ketiga. Reaction ketiga kita mau memberi nama yang ini. Sekarang untuk membantu mempermudah melihat hasilnya adalah seperti ini, kita buat hasilnya di sini adalah C seperti ini ya. Nah, ini namanya dengan begini kita melihat lebih mudah. Berarti 2 metil,
kemudian 2-metil but 1-in. Nah, selesai ya. Jadi ngelihat kalau kita supaya mempermudah kita gambarkan C-nya, CC-nya aja ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi.